7 cara atur keuangan buat ibu berprofesi wira swasta. Saat harga BBM dan sembako naik, ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, apa kabar hari ini? Semoga dompet tetap setebal tumpukan cucian yang tidak ada habisnya ya. Belakangan ini rasanya dunia lagi hobi banget bikin jantung kita olahraga, bukan karena lihat diskon, tapi karena harga bahan bakar minyak dan sembako yang kompak naik kelas barengan. Sebagai ibu yang juga merintis usaha atau wira swasta, rasanya seperti lagi main sirkus. Satu tangan pegang spatula, tangan satu lagi pegang laporan keuangan, sambil kaki menyeimbangkan harga beras yang harganya sudah mirip cicilan emas. Menurut sebuah artikel dari perencana keuangan ternama, kunci utama bertahan di tengah badai ekonomi adalah adaptasi manajemen kas. Dan inilah alasan kenapa obrolan kita kali ini penting banget, supaya ibu tidak perlu menangis di pojok dapur setiap kali melihat struk belanjaan yang panjangnya sudah mirip naskah drama Korea. Mari kita bahas cara pertama yang paling krusial, yaitu memisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha, karena mencampur keduanya adalah awal dari bencana internasional di rumah tangga. Bayangkan, ibu mau beli bumbu dapur, tapi ternyata uangnya tidak sengaja terpakai buat beli bahan baku pesanan pelanggan. Atau lebih parahnya, uang modal usaha malah habis buat bayar iuran sekolah anak yang mendadak muncul. Ibu harus punya 2 kantong yang berbeda secara fisik maupun digital. Anggap saja rekening usaha itu milik bos yang galak dan rekening pribadi itu gaji yang ibu terima secara resmi. Dengan memisahkan 2 arus ini, ibu jadi tahu persis apakah jualan itu sebenarnya untung atau cuma sekadar numpang lewat saja di saldo tabungan. Cara kedua adalah membuat sistem gaji untuk diri sendiri, meskipun ibu adalah pemilik tunggal dari bisnis yang dijalankan setiap hari. Ibu harus menentukan angka pasti berapa nominal yang boleh diambil setiap bulannya untuk kebutuhan dapur, supaya tidak ada lagi istilah ambil uang kas sedikit-sedikit buat beli bakso yang kalau dijumlahkan ternyata setara modal renovasi toko. Kalau harga sembako sedang naik gila-gilaan, diskusikan dengan diri sendiri berapa kenaikan gaji yang masuk akal tanpa harus membuat bisnis ibu gulung tikar. Disiplin memberikan jatah tetap ini akan membantu ibu lebih teratur dalam membagi prioritas antara belanja bulanan keluarga dengan belanja operasional usaha. Selanjutnya, cara ketiga adalah mencatat arus kas masuk dan keluar secara teknis. Namun tetap sederhana dalam satu buku atau aplikasi yang mudah diakses. Ibu wajib punya catatan pengeluaran keluarga yang detail, mulai dari biaya listrik, air, pulsa, sampai biaya tidak terduga seperti sumbangan kondangan tetangga yang datangnya selalu beruntun. Untuk urusan dapur, coba ibu bandingkan harga di pasar tradisional dengan supermarket, karena perbedaan Rp1.000-2.000 per barang itu sangat berarti kalau dikumpulkan buat beli stok minyak goreng. Pencatatan ini fungsinya sebagai kompas. Jadi ibu tidak akan tersesat dan bertanya-tanya kemana perginya uang yang tadi pagi masih ada segepok di dompet. Cara keempat adalah menerapkan skala prioritas dengan metode belanja stok saat harga masih stabil atau mencari alternatif substitusi yang lebih murah. Misalnya saat harga cabai sedang meroket sampai setinggi langit, ibu bisa beralih ke cabai kering atau mengurangi porsi sambal di rumah, tapi tetap menjaga rasa masakan tetap enak. Ibu harus jeli melihat peluang diskon dan tidak malu untuk berburu promo barang kebutuhan pokok di berbagai platform belanja online maupun toko grosir langganan. Strategi stok barang saat harga murah ini sangat membantu menekan pengeluaran saat inflasi sedang tidak bersahabat dengan perasaan dan dompet para ibu di seluruh penjuru negeri. Poin kelima adalah menyiapkan dana darurat yang benar-benar hanya boleh disentuh saat keadaan genting,
bukan saat ada model tas baru yang sedang viral. Sebagai wira swasta, pemasukan kita kadang tidak menentu seperti cuaca yang kadang panas, kadang hujan badai. Jadi tabungan cadangan ini adalah pelampung kita. Ibu bisa mulai menyisihkan uang dari pembulatan kembalian belanja atau sisa uang jajan harian yang jumlahnya terlihat kecil, tapi lama-lama bisa menjadi gunung. Memiliki dana darurat membuat tidur ibu lebih nyenyak karena tahu kalau ada ban motor bocor atau kompor gas rusak. Tiba-tiba, anggaran belanja beras tidak akan terganggu sama sekali. Lalu cara keenam adalah melibatkan anggota keluarga untuk mulai hidup hemat dan memahami kondisi ekonomi yang sedang penuh tantangan ini. Berikan pemahaman kepada anak-anak dan suami bahwa sekarang kita harus lebih pintar memilih keinginan mana yang benar-benar butuh atau cuma sekadar ingin gaya-gayaan. Ibu bisa mengajak mereka melakukan audit kecil-kecilan di rumah, seperti mematikan lampu yang tidak dipakai atau mengurangi kebiasaan pesan makanan lewat aplikasi, yang ongkos kirimnya terkadang lebih mahal dari harga nasi bungkusnya. Kerjasama tim dalam rumah tangga ini akan meringankan beban pikiran ibu sebagai pengelola keuangan utama sekaligus pahlawan ekonomi keluarga. Cara ketujuh yang tidak kalah penting adalah terus berinovasi dalam usaha yang ibu jalankan agar pendapatan bisa menutup kenaikan biaya hidup yang semakin mahal. Jika harga bahan baku naik, ibu jangan langsung panik menaikkan harga tinggi-tinggi sampai pelanggan kabur. Tapi cobalah berkreasi dengan kemasan atau porsi yang lebih efisien. Wira swasta itu harus punya mental baja dan ide yang cair. Jadi kalau pintu rezeki satu agak seret, ibu bisa mencoba menambah sedikit variasi produk baru yang lagi dicari banyak orang. Peningkatan pemasukan dari sisi bisnis akan menjadi bantalan yang paling empuk saat harga bahan bakar minyak memaksa kita untuk mengencangkan ikat pinggang lebih kuat lagi. Kita semua tahu bahwa mengelola uang saat harga sedang tidak waras memang butuh kesabaran seluas samudra dan ketelitian setajam silet. Membagi uang untuk modal usaha sambil memastikan meja makan tetap penuh adalah keahlian yang tidak semua orang miliki. Jadi, ibu harus bangga dengan diri sendiri karena masih bertahan sejauh ini. Terkadang kita merasa lelah dan ingin sekali menyerah saja saat hitungan di atas kertas tidak sesuai dengan kenyataan di dalam dompet. Tapi ingatlah bahwa ibu adalah menteri keuangan terbaik yang pernah ada di dalam sejarah rumah tangga ibu sendiri. Mari kita tetap optimis dan terus berjuang mengelola setiap rupiah dengan penuh kebijaksanaan dan sedikit humor agar tidak cepat stres. Harga sembako mungkin boleh naik, harga bensin mungkin boleh melambung, tapi semangat kita untuk mensejahterakan keluarga tidak boleh ikut turun, apalagi padam di tengah jalan. Tetaplah menjadi ibu yang cerdas, wira swasta yang tangguh, dan sahabat bagi keuangan sendiri karena di tangan ibu yang kreatif, uang yang terbatas pun bisa menjadi berkah yang tidak terbatas bagi orang-orang tercinta di rumah. Kita pasti bisa melewati masa sulit ini dengan kepala tegak dan dompet yang tetap sehat walafiat. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.